Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Pindan. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai variabel penelitian lanjutan. Baik, saya mulai. Yang pertama itu ada di latar belakang. Penelitian merupakan fondasi utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, berbagai permasalahan dan tantangan senantiasa muncul, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran, kualitas guru, hasil belajar peserta didik, maupun kebijakan pendidik itu sendiri. Dan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan melalui kegiatan penelitian. Penelitian pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menemukan solusi terhadap masalah praktis di lapangan, tetapi juga untuk mengembangkan teori-teori baru yang relevan dengan dinamika pendidikan modern. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai variabel penelitian. Variabel adalah setiap karakteristik, jumlah atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung, dan variabel ini juga bisa disebut sebagai item data. Contohnya seperti variabel usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pengeluaran bisnis. Negara kelahiran juga bisa termasuk, belanja modal, nilai kelas, warna mata, dan jenis kendaraan. Variabel nilainya ini dapat bervariasi antar unit data dalam suatu populasi dan dapat berubah nilainya dari waktu variabel penelitian yang merupakan unsur, sifat, atau karakteristik tertentu yang menjadi fokus dalam suatu studi ilmiah. Dan unsur ini juga dapat mengalami perubahan atau menunjukkan perbedaan antara objek dalam suatu kelompok yang sama, sehingga memungkinkan untuk dianalisis dan disimpulkan. Dan dengan kata lain, variabel ini adalah aspek yang diamati dan diukur dalam penelitian yang seringkali disebut sebagai faktor yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi dalam suatu peristiwa atau fenomena. Dan variabel juga dapat dipahami sebagai gejala yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam upaya menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas variabel intervening. Variabel intervening atau variabel perantara ini adalah variabel yang menerjemahkan atau menghubungkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam analisis statistik, penting untuk memahami variabel perantara karena dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang hubungan kasual antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel yang menerjemahkan atau menghubungkan hubungan kasual antara variabel dan variabel independen dan variabel dependen disebut sebagai variabel intervening. Variabel perantara berada di antara variabel independen dan dependen yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme atau proses yang terjadi di antara keduanya. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu memahami dan mengidentifikasi variabel intervening yang sangat relevan ini penting untuk penelitian yang berfungsi untuk menghubungkan variabel dependen dalam hubungan kasualnya. Dan variabel intervening ini menurut ahli atas nama Hamzah berfungsi sebagai perantara antara variabel independen dan dependen dalam suatu mode. Pentingnya variabel intervening ini dalam analisis adalah karena mereka membantu memahami jalur sebab akibat yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen. Dengan memasukkan variabel intervening dalam analisis, peneliti dapat menjelaskan proses dan mekanisme yang terjadi di antara variabel independen dan dependen sehingga mereka dapat lebih memahami hubungan yang kompleks antara keduanya.
Selanjutnya ada variable control. Variable control adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabelnya bebas terhadap variabel terikat, tidak dipengaruhi oleh faktor luar atau yang tidak diteliti. Variable control seringkali dipakai oleh peneliti dalam penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimental. Contohnya, suatu penelitian dengan judul pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan praktik klinik. Variabel bebasnya adalah metode pembelajaran, misalnya metode ceramah atau metode bedside teaching. Sedangkan variabel control yang ditetapkan adalah sama, misalnya standar keterampilan sama dari kelompok mahasiswa dengan latar belakangnya yang sama, atau tingkatan atau semesternya sama dari institusi yang satu juga. Dan dengan adanya variabel control ini, maka besarnya pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan praktik klinik dapat diketahui dengan lebih pasti. Memahami variabel control sangat penting dalam analisis statistik karena dapat membantu peneliti dalam menentukan apakah pengaruh perubahan pada variabel independen benar berdampak pada variabel dependen atau apakah ada variabel control lain yang bertanggung jawab atas pengaruh tersebut. Dengan mengontrol variabel ini, peneliti dapat memastikan bahwa perubahan pada variabel dependen disebabkan oleh variabel independen yang sedang diteliti. Faktor eksternalnya juga dikenal sebagai variabel pengganggu, dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Peneliti sering menggunakan variabel control dalam penelitian eksperimen yang bersifat membandingkan. Selanjutnya kita membahas variabel moderating atau moderator. Variabel moderator ini merupakan salah satu konsep dalam analisis statistik yang penting dalam memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderator ini mempengaruhi atau dapat mengubah kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks penelitian, variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi atau mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam hal ini, mereka membantu menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat berubah. Dan untuk contoh variabel moderator itu, misalnya ada metode pembelajaran yang mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa, namun pengaruh tersebut tidak selalu sama pada setiap mahasiswa. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat motivasi belajar masing-masing dari individu. Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung lebih aktif, fokus, dan mampu memahami materi dengan baik, sehingga metode pembelajaran yang digunakan akan memberikan hasil yang maksimal. Sebaliknya, mahasiswa dengan motivasi rendah mungkin tidak mendapatkan manfaat optimal dari metode pembelajaran yang sama. Lalu, tujuan dari variabel penelitian lanjutan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa dan teman-teman mengenai konsep variabel dalam penelitian, khususnya dalam penelitian kuantitatif. Dengan memahami variabel penelitian, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menganalisis berbagai jenis variabel yang digunakan dalam suatu penelitian ilmiah. Dan kesimpulan yang saya berikan, variabel merupakan bagian penting dalam penelitian yang digunakan untuk mengamati, menganalisis suatu fenomena. Terdapat beberapa jenis variabel, yaitu variabel independen, dependen, intervening, control, dan moderator yang masing-masing mempunyai perannya berbeda. Dan pemahaman terhadap variabel-variabel ini sangat penting agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis, akurat, dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian. Semoga dari materi yang saya paparkan menjadi ilmu bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.